Hai guys, aku Basar Kerta, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ketemu lagi dengan aku ya, seorang ayah yang suka banget meriri balelangga. Nah, kalau di Lombok, balelangga itu artinya menata rumah, membersihkan rumah. Pokoknya intinya itu beres-beres, bersih-bersih rumah ya. Pagi ini selalu aku awali dengan nyapu di halaman ya, tentunya juga di bagian dalam juga ya. Sering banget ya aku berbagi kegiatan itu, paling seringnya itu adalah nyapu. Karena mau nggak mau kalau aktivitas pagi itu ya nyapu. Karena kalau nggak kita nyapu siapa lagi yang akan membersihkannya. Rumah bersih itu karena ada pemiliknya yang membersihkannya, nggak mungkin bersih dengan sendirinya. Pokoknya utamakan yang namanya kebersihan ya. Pokoknya memegang teguh yang namanya an-nazafatu minal iman. Bersih-bersih itu sebagian daripada iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Niatnya insya Allah semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama itu adalah membersihkan rumah itu bagian dari kewajiban kita sebagai pemiliknya. Karena dengan kita membersihkan rumah itu bagian dari cara kita bersyukur bahwa kita merawat rumah gitu guys. Memelihara dan merawat rumah adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur karena kita sudah dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak merawatnya itu artinya kita akan memberi peluang bahwa barang-barang yang ada di rumah kita itu akan menjadi cepat rusak. Nah, kalau udah cepat rusak itu artinya kita sudah memubazirkan rezeki yang memang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dari itu salah satu caranya adalah ya kita harus merawatnya, kita harus menjaganya dengan cara membersihkannya. Selanjutnya bersih-bersih rumah semata-mata niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meringankan pekerjaan istri. Itu sebabnya aku sebagai suami juga mau nggak mau juga aku harus ikut turun tangan, berperan gitu ya untuk beberes rumah, membersihkan ini itu, ngepel, mencuci dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku juga mengerjakannya. Yang walaupun sebenarnya itu porsinya juga istri mau nggak mau memang harus begitu. Tapi di sini hanya semata-mata niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam hal ini adalah meringankan pekerjaan istri. Maka dari itu ayo buat para laki-laki dan buat para suami nih, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, jangan pernah untuk tidak mau membantu istri. Karena aku yakin banget deh para istri juga bahagia, suka banget dibantu dalam hal pekerjaan rumah ya. Nah, by the way ini kita kembali ke videonya ya. Sekarang ini aku lagi di halaman, selesai nyapunya itu ini aku lagi membersihkan tanaman-tanaman yang memang ada daun-daun keringnya begitu. Karena ini adalah salah satu cara sederhana untuk merawat tanaman guys. Karena kalau enggak dipetik, tidak dibersihkan gitu ya daun-daun keringnya ini kelihatannya rusak gitu tanaman kita. Dan biar tanaman kita juga tumbuh dengan baik dan sehat itu, makanya kalau ada daun-daun yang kering itu, tangkai-tangkai yang kering, baiknya kita copot saja guys. Dari sekian adanya tanamanku yang di halaman kecil mungil sempit yang ini, memang tanaman bahagia ini adalah yang paling sering dicopot gitu daun keringnya. Nah, aku sebut ini bunga bahagia kalau nggak salah itu namanya ya. Nah, kalau aku salah komen di bawah ya, setahu aku sih itu ya namanya. Dan ini yang paling sering mengeluarkan daun kering gitu. Nah, kalau tidak dicopot bisa-bisanya nanti akan memperlambat pertumbuhannya. Dan lumayan gitu ya, udah lama banget tanaman aku yang ini. Lalu yang kedua ini juga sering banget gitu untuk aku jarang banget gitu untuk mencopot daun keringnya yang ini. Karena aku rasa yang di tanaman lidah mertua ini memang jarang banget kesentuh gitu guys. Disebabkan karena tidak membutuhkan perawatan yang rumit gitu. Makanya itu kadang jarang banget aku lihat, jarang banget aku sentuh. Ya kadang-kadang ketika ada daun keringnya aja, ada tanaman-tanaman yang mengganggu gitu guys. Makanya itu ini lagi aku bersihkan saja. Ya tidak sesering-sering tanaman yang lain lah aku rawatnya untuk di lidah mertua ini. Pokoknya tanaman-tanaman aku yang di halaman kecil mungil sempit yang ini itu sederhana semuanya ya. Pokoknya prinsipnya itu adalah yang penting ada tanaman hijau, tanaman hidup, itu aja prinsipnya. Jadi pengen sih sebenarnya tanaman-tanaman yang mahal, yang bagus gitu, tapi suatu ketika nanti deh. Karena buat kita nih ya yang jarang di rumah, baiknya itu kita punya tanaman itu yang perawatannya mudah. Jangan yang sulit-sulit perawatannya
guys, karena kalau menurut aku ya, kalau membutuhkan perawatan yang benar-benar terjaga banget gitu ya, kita punya banyak waktu di rumah. Karena buat kita yang punya kerjaan di luar rumah, jadi seenggaknya itu kita punya tanaman. Terus tanaman kita itu jangan yang ribet-ribet, yang mudah-mudah perawatannya saja. Contohnya itu ya lidah mertua, terus kaktus, terus apa namanya juga, pokoknya ada beberapa tanaman yang sekiranya kita punya itu yang nggak ribet gitu perawatannya. Coba deh teman-teman itu cari di Google kira-kira tanaman jenis apa saja yang tidak membutuhkan perawatan yang ribet, yang cocok kita tanam buat kita yang sibuk di luaran gitu guys. Jadinya kita tetap bekerja, rumah kita tetap adem, rumah kita tetap asri, ada tanamannya, dengan kita punya tanaman yang tidak ribet untuk dirawat. Makanya hampir di sini itu 80% lah ya tanamanku di sini itu rata-rata itu aku memilih tanaman yang mudah untuk dirawat gitu. Disiramnya itu tidak mesti setiap hari, terus tidak terlalu membutuhkan pupuk yang benar-benar harus dijaga gitu. Makanya di sini itu aku punya, sekali lagi itu prinsipnya itu adalah yang penting ada tanaman hijau aja, ada tanaman hidup, udah itu aja. Lain halnya dengan orang yang mungkin benar-benar koleksi tanaman yang segala macam bentuk itu ya, itu udah lain beda halnya kalau yang itu. Lanjut lagi ya guys ya, yang pertama tadi itu aku mau ngelanjutin, baru tadi kan udah 2. Nah yang ketiga adalah semata-mata niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menginspirasi orang-orang di luaran sana, khususnya para laki-laki dan para suami nih, bahwa jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, jangan pernah berpegang bahwa pekerjaan rumah itu hanya kewajiban dan kodratnya seorang perempuan atau seorang istri saja. Tetapi di sini bagaimana aku menginspirasi niatnya gitu ya. Yang namanya kita menginspirasi sesuatu yang positif, yang baik, tentunya itu hanyalah semata-mata niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jikalau ada yang terinspirasi ya alhamdulillah, ada yang termotivasi ya alhamdulillah. Jikalaupun ada yang berpendapat yang lain ya terserah, nggak masalah dan nggak salah juga. Mungkin mereka punya cara pandang yang berbeda. Tetapi di sini inilah cara pandangku, bahwa menurut aku sih nggak ada salahnya kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami juga ikut membantu pekerjaan rumah guys. Karena menurut aku ya dengan kita meringankan pekerjaan istri itu adalah ibadah ya. Nah guys, ini kembali ke videonya. Ini aku lagi gendongin anakku Gibran, bahwa Gibran udah bangun pagi nih guys. Sementara istriku lagi sibuk di dapur. Seperti biasa lah ya, kalau pagi-pagi itu selalu sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal untuk aku bawa ke kantor. Jadi kadang sembari nungguin Gibran bangun, kita itu aktivitasnya gitu-gitu aja. Oke guys, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.